Suara hujan kedengeran nggak? Kayak kedengeran suara hujan nggak? Enggak. Hai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Apakah masih semangat untuk kita lanjut pembelajaran pada siang hari ini? Ya, Masih Bapak. Baik Pak. Kelihatannya kayak lemes-lemes ya. Ngantuk ya? Iya Pak. Ya maaf ya Bapak tidak bisa hadir pada pembelajaran hari ini, maka Bapak lakukan pembelajaran online. baiklah, Pak. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berkah ya. Silakan Putra dipimpin untuk doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Putra. Mungkin kita lanjut. Bapak ingin membahas materi tentang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, kita telah membahas tentang akhlak. Untuk materi pada hari ini masih berhubungan dengan akhlak. Ya, materi pada hari ini yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Boleh di next. Sudah, Bapak? Ya, pada tujuan pembelajaran pada hari ini, itu ada 3 ya. Yang pertama itu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, narkoba dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Kemudian yang terakhir, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba. Jadi, setelah pembelajaran pada hari ini, kalian bisa memahami dan menghindari perkelahian antar pelajar, narkoba, dan miras. Ya, boleh di next. Di sini ada 4 gambar yang menunjukkan yang pertama itu, jadi dia tidak mengikuti perkelahian, tetapi di sekitarnya ada perkelahian antar pelajar. Mengapa dia termenung? Karena dia merasa terancam oleh siswa-siswa yang melakukan perkelahian antar pelajar. Kemudian yang kedua, ada yang ingin menjelaskan? Gambar nomor 2 Untuk gambar kedua, ada orang yang pusing, Pak, gara-gara tidak minum minuman keras. Karena sering minum air keras, minum minuman keras, dia nggak minum jadi kayak orang pusing, Pak. ya. Kemudian yang ketiga, coba ada lagi yang mau menjelaskan? Yang ketiga itu akibat kecanduan dengan narkoba Pak. Jadi dia kecanduan dengan narkoba dan ya begitu. Jadi orang kecanduan. Jadi
ya jauhilah narkoba. Ya, betul. Kemudian gambar keempat ini apabila kita melakukan perkelahian antar pelajar, kemudian minum minuman keras dan narkoba, maka kita bisa dipenjara dan dihukum selama-lamanya. Apabila dalam perkelahian tersebut bisa menghilangkan nyawa. Ya, Bapak lupa. Mungkin sebelum lanjut, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak hadir atau hadir semua. Alhamdulillah hadir semua Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita bahas perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh sesuatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau pihak mereka tidak berdaya. Jadi, perkelahian antar pelajar itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Mengapa perkelahian antar pelajar bisa terjadi? Ya, perkelahian antar pelajar bisa terjadi itu banyak faktor ya. Bisa jadi dari individunya mempunyai dendam, atau dari lingkungan yang membuat dia ingin berkelahi. Oke, next. Jadi, perkelahian antar pelajar itu sangat tidak patut dicontoh ya. Karena pada zaman ini mungkin saat-saat ini lagi marak-maraknya perkelahian antar pelajar. Banyak yang tawuran, banyak yang terkena miras, narkoba. Itu sangat tidak baik. Karena kenapa? Karena tugas kita itu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian cara mencegahnya gimana? Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju. Serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Jadi, saran untuk sekolah, agar tidak terjadinya perkelahian antar pelajar, kita harus membuat sekolah itu sebisa mungkin nyaman dan tentram untuk siswa dan siswi. Dan kita bisa memberikan wadah untuk mereka menyalurkan minat dan bakat mereka, mengeluarkan potensi-potensi mereka sehingga mereka merasa nyaman dan tentram di sekolah. Jadi sehingga tidak akan terjadi perkelahian antar pelajar. Kemudian yang kedua, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu memicu iri hati. Betul nggak? Coba kalau misalnya kalian di rumah, kalian dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, kalian kesel nggak? Kesel, Pak. Nah, kesel. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, tidak boleh membanding-bandingkan anak dengan yang lainnya. Jadi kita harus menyamaratakan semua. Kemudian yang ketiga, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat berlindungan. Sama, poinnya nggak jauh beda sama yang pertama. Di sekolah itu kita harus membuat lingkungan yang baik, yang sehat, karena sekolah itu menjadi lingkungan yang sangat penting untuk kita memperbaiki diri, untuk kita belajar. Ya, next.
Kita lanjut ke minuman keras atau miras. Jadi, khamr itu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran. Jadi, makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna khamr. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi Allah dan Rasul itu sangat mengharamkan sekali kita minum minuman keras. Karena kenapa? Kalau kita misal minuman keras, akal sehat kita hilang. Kemudian kalian bisa merugikan orang lain. Tanpa kalian sadari, kalian bisa saja melukai orang atau memukul orang atau yang lain yang merugikan orang lain. Makanya kenapa khamr itu diharamkan sekali dalam Islam. Kemudian lanjut. Nah, gimana sikap kita terhadap khamr? Sikap kita terhadap khamr, kita nggak boleh coba-coba untuk memakai khamr. Karena bahaya dan mudaratnya itu sangat besar. Baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang tadi Bapak bilang, ketika kita minum khamr, akal sehat kita hilang. Kita bisa merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, jangan sekali-sekalinya kalian mencoba untuk meminum khamr. Ngerti nggak anak-anak? Ngerti, Pak? Ya, jangan minum khamr ya. Tidak baik. Tidak baik, tidak baik. Kemudian ini kita lanjut ke narkoba. Nah, narkoba ini nggak jauh beda sama khamr. Tetap sama diharamkan dalam Islam. Jadi istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya, dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab, landasan, motivasi hukum. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamr. Nah, narkoba itu sama dengan khamr. Dalam Islam haram. Makanya kenapa orang-orang, apalagi kita tinggal di negara hukum, di negara Indonesia, yang dimana narkoba itu ilegal. Tidak boleh dipakai secara asal-asalan. Kita harus menjauhi narkoba. Apabila kalian mencoba-coba, kalian akan tahu akibatnya. Kalian bisa ditangkap, bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan keluarga. Oke, next. Nah, kita lanjut ke pencegahannya nih, penyalahgunaan narkoba. Coba, itu ada 4 poin. Siapa yang mau baca? Raffi Adilah, coba baca nomor 1. Nomor 1, mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap orang memiliki problema sendiri, hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Yang ketiga, berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba atau perbuatan lainnya yang menantang ajaran agama dan hukum. Yang terakhir, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih dan sayang. Ya, betul. Terima kasih, Raffi. Iya, Pak. Coba ada yang mau menjelaskan nomor 1, maksudnya apa? Akil mungkin, Ananda Akil ingin menjelaskan? Maksud dari nomor 1 itu kita harus
mensyukuri apa yang udah Allah kasih ke kita, Pak. Jadi dengan cara bersyukur itu ya kita nggak menye-menye dalam kehidupan di dunia ini. Betul, betul, Akil. Bagus. Ya, nomor dua, setiap orang memiliki problema tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dari lari dari masalah, apalagi pelarian ke narkoba. Jadi, setiap manusia itu mempunyai cobaan masing-masing. Dan Allah kasih cobaan ke hambanya itu karena Allah yakin hambanya bisa melewati cobaan itu. Kalau misalnya kita dapat cobaan, kita punya masalah, kita hadapi itu dengan benar. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta mudahkan jalannya. Kemudian kita sholat. Jangan malah kita mabok, kita narkoba, itu nggak boleh. Nah, kemudian berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba atau perbuatan yang lain yang menentang ajaran agama dan hukum. Apabila lingkungan kalian ada yang mengajak untuk minum minuman keras, kemudian mengajak narkoba, mengajak perkelahian antar pelajar, kalian harus berani berkata tidak. Kalian harus berani menolak. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak benar. Sangat merugikan diri sendiri dan yang orang lain. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih sayang. Mungkin dari kita harus memulainya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita harus menciptakan lingkungan sekolah itu yang sehat. Tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian peduli terhadap sesama, terbuka, perhatian kepada temannya, serta kasih sayang dan tanggung jawab. Mungkin untuk materi hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Cukup Pak, alhamdulillah. Ya, mungkin cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempati waktunya, sudah menjalankan kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi pesan Bapak terhadap anak-anak, belajarlah yang benar, belajar yang baik. Ingat tujuan kalian bersekolah untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain, untuk orang tua bangga. Ya, mungkin sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman anak-anak. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata atau perbuatan. Kita berjumpa di minggu depan. Kita kelas offline ya. Dan Bapak ingin mengasih tugas terlebih dahulu. Bapak pengen kalian membuat video tentang narkoba, perkelahian antar pelajar, dan miras. Paham anak-anak? Paham Bapak. Paham, Paham, baik. Pak. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.